adik-adik sekolah minggu, gimana kabarnya hari ini? Masih semangat bukan? Untuk itu, mari kita pujikan kasih Yesus indah-indah oh indah. Mari adik-adik sekolah minggu untuk mengucap syukur kepada Tuhan karena pada pagi hari ini kita boleh kembali beribadah secara online. Mari kita berdoa dan satukan hati kita. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat penyertaan-Mu dari istirahat kami semalam hingga pagi hari ini kami boleh bangun kembali dalam keadaan yang sehat. Tuhan, kami mengucap syukur untuk sepanjang minggu ini ya Tuhan. Engkau yang menyertai kami, membimbing kami selalu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk atas berkat-Mu sepanjang minggu ini. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Untuk selanjutnya mari kita pujikan Allahku besar. Allah
setelah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan satu pujian, Tuhan adalah gembalaku. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Kita akan belajar firman Tuhan. Kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau mendengar, kami mau belajar firman-Mu. Tolong kami Tuhan, bimbing kami sehingga kami boleh mengerti apa yang Engkau sampaikan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, firman Tuhan pagi hari ini kita belajar dari seorang Bapak Paulus ya, yang terambil dari Kisah Para Rasul 28 ayat 1 sampai ke 10 dan ayat yang ke-16. Tema kita pagi hari ini adalah Tuhan memelihara Paulus di Pulau Malta. Adik-adik, Paulus dan para penumpang di dalam kapal itu sampai di Pulau Malta dengan keadaan selamat. Tapi mereka kebasahan, mereka menggigil kedinginan. Lalu para warga penghuni Pulau Malta
menawarkan kepada mereka untuk menghangatkan badan mereka, menghangatkan tubuh mereka di depan api unggun. Api unggun yang besar dapat menghangatkan tubuh mereka. Ketika kayu bakarnya hampir habis, mereka beramai-ramai mencari kayu bakar, termasuk juga dengan Paulus. Ketika Paulus membawa kayu bakar dan akan melemparkannya ke dalam api unggun, tiba-tiba dari kayu itu keluar seekor ular, lalu menggigit tangan Paulus. Semua yang melihat berteriak ketakutan, "Ada ular, ada ular!" Nah, lalu Paulus melemparkan ular itu ke dalam api unggun. Ada yang berkata, "Hei, bajuku sudah kering." "Iya, bajuku sudah kering loh." "Ah, tapi perutku lapar. Aku lapar sekali. Aku juga lapar," sambut yang lain. Nah, dengan kondisi seperti itu, mereka sangat kelaparan. Mereka bertanya satu dengan yang lain, "Dari manakah kita akan mendapatkan makanan? Padahal kapal dan persediaan makanan kita sudah tenggelam di laut." Tetapi adik-adik, Tuhan memelihara, menjaga mereka. Bagaimana cara Tuhan memelihara mereka? Mereka diundang oleh Bapak Gubernur Pulau Malta yang bernama Publius. Bapak Gubernur Pulau Malta ini mengundang mereka untuk makan, dan mereka boleh makan sampai kenyang. Dan mereka juga boleh bermalam di rumah Bapak Gubernur Pulau Malta ini selama 3 hari. Nah, ketika Paulus berada di rumah Bapak Gubernur Malta, Bapak Gubernur Malta ini berkata, "Ayahku sedang sakit demam dan sakit disentri." Paulus berkata, "Tuhan Yesus mampu menyembuhkan dia." Lalu Paulus masuk ke dalam kamar orang tua itu, dan Paulus menumpangkan tangannya di atas tubuh ayah dari Bapak Gubernur Pulau Malta. Dan akhirnya benar adik-adik, sembuh. Nah, karena siapa yang menyembuhkan? Karena Tuhan Yesus. Ketika mereka melihat ayah dari Bapak Gubernur Pulau Malta ini sudah bisa berjalan, sudah sembuh dari sakitnya, mereka sangat terheran-heran. Waktu itu mereka belum mengenal Tuhan Yesus. Tetapi sekarang mereka tahu bahwa Tuhan Yesus itu ada dan sangat berkuasa. Lalu mereka lari pulang, ya. Mereka membawa sanak saudara, tetangga yang sakit untuk dibawa kepada Paulus agar didoakan. Benar adik-adik, yang sakit, yang setelah didoakan Paulus, mereka menjadi sembuh. Akhirnya mereka tinggal bersama, dan suatu saat ketika kapal yang baru sudah datang, kapten kapal ini berkata kepada penghuni Pulau Malta, "Kami akan melanjutkan perjalanan kembali ke Roma." Dan para warga penghuni Pulau Malta berkata, "Kalian tidak boleh pergi begitu saja." Mereka membawakan ada roti, ada daging, ada sayur, ada buah-buahan, dan perlengkapan yang lain untuk dibawa ke dalam kapal untuk melanjutkan perjalanan mereka
ke Roma. Paulus dan rombongannya berkata, "Selamat tinggal." Dan penghuni Pulau Malta berkata, "Selamat jalan sampai bertemu kembali." Tuet, tuet, tuet. Nah, kapalnya mulai berjalan di laut. Dan mereka sampai di Roma dengan keadaan selamat karena pertolongan pemeliharaan Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan menjaga dan memelihara Paulus. Tuhan juga akan menjaga dan memelihara hidup kita. Karena itu adik-adik, mari adik-adik selalu memohon kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan agar selalu diberikan perlindungan, selalu dijaga oleh Tuhan dalam segala keadaan. Dijauhkan dari segala mara bahaya, sakit penyakit, dan kecelakaan. Dan adik-adik juga selalu harus meminta kepada Tuhan untuk mencukupkan setiap kebutuhan kalian. Karena Tuhan Yesus berkuasa dan Tuhan Yesus kuat. Nah, Tuhan Yesus sanggup menjaga dan memelihara kehidupan kita. Adik-adik, ayat hafalan kita pagi hari ini terambil dari Kitab Mazmur 121 ayat 8. Dari kitab apa? Iya, Kitab Mazmur 121 ayat 8 yang berbunyi, "Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya." Kita ulangi ya. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Sekali lagi ya, Mazmur 121 ayat 8. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur firman Tuhan pagi hari ini boleh kita dengarkan. Kita berdoa ya untuk menutup ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Engkau firman yang boleh kami dengar. Terima kasih Bapa untuk penjagaan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Allah, tolong kami hanya selalu bergantung dan berserah kepada Tuhan. Ajari kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.